Selamat bergabung untuk Anda yang baru menyaksikan Kompas Petang kali ini. Saya Tifa Solesa dan nanti akan bergabung juga Cynthia Rompas. Kami lanjutkan ke informasi berikut ya saudara. Koordinator Staf Khusus Presiden menyebut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Homar Sharif Hiarie atau Edi Hiarie sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut surat pengunduran diri Wamenkumham masuk ke Setnek pada hari Senin lalu. Setnek akan segera melaporkan surat pengunduran diri Wamenkumham itu ke Presiden usai kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Sudah ada surat pengunduran diri dari Pak Menkumham. Wamenkumham, mohon maaf. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu kapan, Beliari? Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu. Di suratnya dijelaskan nggak alasan pengunduran dirinya, Beliari? Saya belum melihat suratnya ya. Tapi surat itu ditujukan pada Pak Presiden segera disampaikan setelah Bapak Presiden. Berarti sore nanti ya Pak? Ya, Bapak Presiden akan disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Semua bermula dari sini, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarie sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada 9 November lalu. Selain Edi, KPK turut menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka. Meski demikian, Edi belum ditahan. Informasi terbaru berhubungan langsung dengan pengunduran diri Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarie akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Apalagi prosedur yang bakal dilewati pihak istana selepas ada pengunduran diri dari Wamenkumham ini, dan apakah akan ada pengganti nama Edi Hiarie dalam posisi yang sama, Cindy? Iya, Tifal, kalau kita lihat setelah dikirimkan surat pengunduran diri pada hari Senin kemarin, 4 Desember 2023, yang kalau kita lihat agendanya bersamaan dengan agenda pemeriksaan Edi Hiarie, Wamenkumham di KPK, juga di hari yang sama ia mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah ini, nantinya memang kalau tadi dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana masih belum bisa membocorkan isinya, termasuk juga alasan pengunduran diri karena akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo setibanya di Jakarta. Kalau kita lihat agenda Presiden, sebenarnya Presiden Joko Widodo sudah lepas landas dari NTT sejak pukul 12.50 waktu Indonesia bagian tengah, artinya sebenarnya saat ini sudah berada di Istana Bogor informasinya, dan yang sama-sama ditunggu adalah kepres pemberhentiannya. Kalau kita lihat dari pengunduran diri beberapa pejabat lainnya di Kabinet Indonesia Maju, tahapannya tidak akan membutuhkan waktu lama. Presiden Joko Widodo menerima dan juga membaca surat pengunduran diri, kemudian dikabulkan atau tidak, nanti akan dituangkan dan ditandatangani dalam bentuk keputusan Presiden. Kemudian juga yang bisa membuat ini lebih cepat karena pada hari Jumat kemarin Presiden Joko Widodo juga sudah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal status hukum Edi Hiarie. Kemudian ada atau tidaknya pengganti ini akan kembali ke Presiden sebagai pemilik hak prerogatif. Ini sama-sama kita nantikan. Nah, tapi kalau kita lihat apa saja yang sudah dilakukan KPK dalam kasus dugaan gratifikasi 7 miliar rupiah yang menjerat Wamenkumham Edi Hiarie. Yang pertama adalah memeriksa Edi Hiarie pada hari Senin lalu sebagai saksi untuk tersangka lain. Yang digali adalah soal peran tersangka lain, kemudian juga soal pengurusan administrasi hukum di Kumham yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur ataupun juga aturan, ditambah adanya dugaan penerimaan aliran dana sebesar 7 miliar rupiah dari pengusaha nikel di Luwu Timur, Helmut Hermawan, untuk konsultasi hukum. Uang ini diduga diserahkan melalui 2 orang dekat dari Edi Hiarie atau 2 asprinya yang juga sudah jadi tersangka, yaitu Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. IPW sebagai melaporkan kepada KPK juga menyertakan 4 bukti pengiriman dana dan juga bukti percakapan antara 2 orang yang terafiliasi dengan Wamenkumham, yaitu adalah 2 orang dekat tadi, Yosi dan juga Yogi. Nah, dalam kasus ini, Edi Hiarie bersama dengan 2 asprinya juga sudah mengajukan pra-peradilan pada hari Senin kemarin. Tadi sudah saya sampaikan bersamaan dengan diterimanya surat di Kemensetnek dan juga ia diperiksa sebagai saksi di KPK.
mengajukan pra peradilan, sidang perdana yang akan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023. KPK mengaku siap dan juga menghormati langkah hukum yang diambil oleh Edi. Tiffal. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Cindy Permadi melaporkan. Terima kasih.